Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi ya dalam mata kuliah dasar sistem kontrol, di mana mata kuliah ini adalah pertemuan yang kelima ya, tentang sistem instrumentasi. Nah, kemarin kita bahas sistem pengukuran ya, kemarin kita bahas tentang bagaimana sistem Catudaya ya, kemudian Catudaya buat aplikasi dalam dasar itu sendiri, kemarin kita udah bahas. Kemudian amplifier kemarin kita bahas juga ya. Nah, untuk pertemuan kelima kita bahas tentang sistem instrumentasi, di mana topik pembahasan kita di sini adalah ada 6, di mana di sini yang pertama adalah data processor, common generator, controller, open loop system, experimental error, teknologi wireless. Nah, di sini 6 topik ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang kelima. Kemudian ini sistem instrumentasi. Kalau dalam sistem dasar sistem kendali, di mana di sini kita akan bahas tentang bagaimana keluaran pekondisian dari amplifier, kita kemarin udah bahas ya kemarin ya. Kemudian analog to digital ya, recorder, kemudian tampilan sinyal tegangannya bagaimana. Kemudian di sini ini adalah sebuah analogi ya. Di sini sedikit membahas tentang bagaimana sebuah transducer ya, inputnya adalah sebuah satu daya. Untuk mengaktifkan transducer ini, kemudian sinyalnya bagaimana ya, apakah perlu dirubah ke sinyal analog ke digital ya, atau digital ke analog ya. Kemudian penguatnya pakai apa ya, amplifiernya penguatnya pakai apa, kemudian recordernya bagaimana ya, pengolahan datanya bagaimana, kemudian baru dikendalikan ya. Apakah perlu dirubah lagi ke digital analog atau analog digital? Nah, tergantung dari prosesnya nanti, aplikasinya bagaimana, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini data prosesor, di mana data prosesor merubah sinyal analog menjadi sinyal digital untuk diperoleh lebih lanjut oleh perangkat digital seperti mikrokomputer atau PC dan mikroprosesor. Kemudian output digunakan lebih lanjut untuk engine analysis ya. Kemudian common generator, di mana peralatan yang menghasilkan sinyal analog sebagai referensi dalam sistem kontrol tertutup. Ya, kemudian sinyal error adalah perbandingan antara sinyal common generator dan sinyal output transducer atau recorder. Jadi dia sebenarnya common generator intinya dia sebagai apa ya, sinyal inputan buat sistem kontrol tertutup atau closed loop. Kemudian sinyal error ini dapat dipahami, sinyal error adalah perbandingan antara sinyal common dengan generator dan sinyal output transducernya bagaimana. Di perbandingan antara dua sinyal ini, common generator dan sinyal output recorder. Nah, ini ya disebut dengan error ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini controller ya. Perangkat yang mendrive proses menjaga suatu kuantitas terjaga dalam suatu sistem kontrol tertutup. Ya, kemudian pengukurannya. Nah, ini untuk analisa data. Objek prosesnya bagaimana? Kamu mau analisa apa? Kemudian sensor pengukurannya bagaimana? Kemudian pengolahan datanya seperti apa? Kemudian kita mau analisanya seperti apa? Gitu ya. Ini pada sistem kendali. Ini adalah sebuah sistem kendali ya. Ini masukannya apa, yang dikendalikan mau apa, prosesnya bagaimana, keluarnya diinginkan seperti apa. Kemudian apakah ada sensor pengukuran, sensor atau pengukuran. Di sini dia akan membandingkan apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan apa belum. Kalau belum, dia akan tetap kembali di sini. Misalkan output yang dikehendaki 10, tapi kalau masih misalkan angka 10 misalkan ya. Nah, kalau masih angkanya di bawah 10, dia selalu dikembalikan oleh sensor di sini. Akan diumpan balikan menggunakan
sensor, kemudian dibandingkan lagi, diproses lagi, dan seterusnya. Tapi kalau udah angkanya 10, nanti dia baru melanjutkan ke proses ini. Nah, ini disebut dengan sistem pengukuran tertutup atau closed loop. Kemudian di sini open loop system. Jadi ini adalah sebuah pengontrolan yang open, yang terbuka, di mana proses signal generatornya yang diinginkan seperti apa, kontrol panelnya seperti apa. Jadi dia tetap muter-muter ke sini aja ya. Mau apa yang dikontrol, mau apa yang dikendalikan, tapi tidak melihat sisi mana sesuai dengan apa yang diinginkan apa belum. Tapi dia tetap akan muter di sini ya. Proses, signal conditioner, data display yang ditampilkan apa, kemudian yang mau dikontrol tuh seperti apa, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau closed loop, di sini perhatikan ya, ada proses, kemudian signal conditioner, kemudian ada input kontrol. Yang dikontrol tuh apa ya, pada proses kontrolnya seperti apa, kemudian command generatornya apa di sini ya, maksudnya ya hal yang diinginkan seperti apa gitu ya. Nah, ini ada perbedaan ya di sini. Kalau di sini kalau kita lihat proses signal conditional, input kontrolnya seperti proses kontrolnya seperti apa, kemudian ada yang namanya command generator, ada inputan lain ya, sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan. Kalau belum, dia tetap aja ngasih muter-muter gitu ya. Tapi ini sangat berpengaruh, itu command generator gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bahas tentang eksperimen atau error. Nah, di mana error setiap alat sesuai spesifikasi pembuat menyatakan dalam persen terhadap full scale adalah misalnya ada 2%. Nilai kesalahan maksimal 2% dikali angka full scale-nya berapa ya. Jika alat dioperasikan tidak ada full scale-nya, nilai kesalahan maksimal tetap mengikuti saat full scale, misalnya operasi pada health scale ya. Error maksimalnya berapa? 4%. Skala yang digunakan berapa ya. Jadi kita lihat lagi errornya berapa persen gitu ya. Nah, kemudian di sini eksperimental, di sini ada upper bounds dan true false dan lower bound ya. Ini adalah error yang diizinkan ya. Yang tertinggi berapa, yang terendah berapa. Kemudian misalkan 2%, angka fuskelnya ada 100 saturasi misalkan ya. Nah, di sini error maksimalnya 2 saturasi pada operasi berskala maksimal 50. Error maksimal ya sama dengan 2 saturasi sama dengan 2%, 4% misalkan di sini contohnya. Nah, ini akurasi errornya akurasi kesalahan setiap alat dalam sistem error alat terakumulasi adalah estimasinya adalah di sini ya. Rumusnya TOA akar kuadrat ya, to dikali T 2 ditambah S to SC 2 ditambah S A 2 ditambah SR kuadrat. Nah, dengan ET, ESC, DEA, IR masing-masing adalah error, transducer, signal conditional amplifier, dan recorder. Nah, ini errornya ya. Jadi kalau mau mencari error berapa persennya, kita harus mengakar kuadratkan, kemudian kita jumlahkan variabel yang mau kita inputkan, gitu ya. Nah, kemudian di sini experimental error, di mana improve per functioning, penggunaan tidak sesuai fungsinya, tidak sama, gitu ya. Berhubungan dengan perawatan yang menyelesaikan alat, maintenance dan adjustment, ya. Kemudian dikalibrasi, kemudian zero offset, kemudian span-nya berapa. Nah, di sini buat contohnya, sensitivity scope-nya berapa S. Z0, zero offset span range-nya berapa S. Ini S adalah, S kecilnya adalah range span-nya range-nya berapa. Kemudian sensitivitasnya slope-nya berapa di sini ya. Kita lihat nih di sini nih ada grafik yang ada sedikit apa ya, perbedaan ya antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi di pengukuran. Nah, ini dah penyimpangan slope, ini adalah penyimpangan range-nya berapa besar ya, kalibrasinya berapa gitu ya. Zero offset-nya berapa.
gitu ya, range-nya berapa. Nah, ini salah satu experimental error ya, percobaan dalam sebuah pengukuran gitu ya. Kemudian experimental error di sini adalah kalibrasi. Nah, kalibrasi ini selalu kita ini ya, maksudnya kalau kita buat sebuah alat ya, alat ini misalkan kalau kita mau pengukuran aja, kalau kita mau pengukuran itu awalnya kita harus mengkalibrasi dulu. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan. Kemudian kalibrasi ini fungsinya ya untuk menghindari error yang dari luar ya. Jadi ketika kita melakukan pengukuran kita harus kalibrasi dulu. Sama dengan ini ya. Jadi kalau sensor dalam pengkalibrasiannya itu harus kita ini dulu sebelum pemasangan, kemudian berapa kira-kira error yang mau kita harapkan, misalkan 5% atau 0, berapa gitu ya. Nah, ini tergantung dari alat yang kita bikin ya. Kemudian zero offset. Deviasi respon line pada sumbu vertikal, garis lurus dengan kemiringan yang menunjukkan sensitif alat. Inilah Q0 yang sama dengan SQ 1 ditambah Z0. Z0 sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian di sini experimental error, range-nya daerah kerja, respon kurs masih linear, masih dalam batas toleransi. Nah, ini adalah S, ya ini tadi zero error ya. Nah, ini Z Q0 sama dengan R, Q1 sama dengan dipangkatkan dengan L. Nah, di sini adalah R adalah batas atas dengan deviasi, respon kurs maksimum ya. Batas bawah atau error alatnya berapa persen. Gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya sebuah gambar ya, mungkin nanti kalian bisa menyaksikan nih, linknya kita lihat dulu, nanti coba kalian saksikan ya, videonya seperti apa, ya mungkin nanti bisa kalian analisa ya, kira-kira ya, di sini gambarnya seperti apa, gitu ya. Nanti mungkin saya bisa tugasnya mungkin nanti kita lihat dari gambar yang tertampilkan di YouTube ini, gitu ya. Coba kalian menganalisa apa yang bisa kalian lihat di sini ya. Jadi nanti mungkin tugasnya ya, nanti kalian saksikan dulu ya. Kira-kira yang bisa kalian analisa di sini itu apa? Ya, kemudian kalian coba menjelaskan sendiri. Ya, apa yang bisa kalian ceritakan, kemudian nanti kalian bikin sebuah video ya, sudah video kalian diskusi dengan kelas kalian ya, kemudian membahas tentang apa isi video ini ya. Isi video ini kalian bahas ya bareng-bareng, kemudian kalian simpulkan kira-kira apa yang bisa kalian tarik pembelajaran dari sini ya, kemudian baru kalian nanti kirimkan ke saya gitu ya, per kelompok tugasnya. Pengumpulannya nanti di perwakilan kelasnya menghubungi saya. Oke, mungkin itu sementara dulu ya untuk pertemuan kelima tentang error ya, error eksperimental ya, dalam pembelajaran mata kuliah dasar sistem kontrol ya. Nanti tugasnya boleh dikirimkan ya melalui perwakilan kelompoknya, dan perwakilan kelompoknya selalu berkomunikasi dengan saya. Oke, saya cukupkan ya untuk pertemuan kali ini ya. Kita udah bahas semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.